Di banyak tempat, sawit tumbuh bukan sebagai tanaman, tetapi sebagai penanda zaman. Zaman ketika hutan runtuh bukan oleh badai, tetapi oleh ambisi manusia. Halo sahabat Info Ketapang, betulkah sawit merusak ekosistem? Kita sering diajari melihat sawit sebagai komoditas emas yang menopang ekonomi. Namun di balik kilau itu, ada jejak panjang yang jarang dibahas. Jejak yang berbau tanah terbakar, sungai yang kehilangan beningnya, dan keheningan yang perlahan menggantikan suara burung-burung yang pindah entah kemana. Sawit tidak bersalah. Yang bersalah adalah cara manusia membukakan jalan untuknya. Dengan menebang ratusan tahun kehidupan hanya demi puluhan tahun keuntungan. Hutan yang tadinya menjadi laboratorium alam, penuh rumitnya jaringan organisme, diringkas menjadi satu baris monokultur yang patuh dan sunyi. Di atas kertas, itu disebut efisiensi. Di lapangan, itu berarti pemakaman besar-besaran bagi keanekaragaman hayati. Ketahanan pangan yang kita banggakan berdiri rapuh di atas tanah yang semakin miskin. Air tanah menurung, sungai membawa sedimen lebih banyak daripada ikan, dan tanah yang dulu menyimpan nutrisi berubah menjadi media tanam yang haus pupuk kimia. Paradoksnya, kita sedang mengejar stabilitas ekonomi dengan meruntuhkan fondasi ekologis yang justru menyokong kehidupan jangka panjang. Dan yang paling gelap adalah ini. Kerusakan ekosistem tak terjadi dengan suara gemuruh, tapi dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan. Hanya perubahan kecil yang kita anggap biasa. Hilangnya capung dari pematang, berkurangnya ikan di sungai, hingga akhirnya runtuhnya sistem pangan yang selama ini kita anggap aman. Pada akhirnya, sawit bukan hanya masalah lingkungan. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia lebih memilih keuntungan jangka pendek daripada warisan ekologi yang seharusnya dijaga generasi panjang. Di dalam kisah sawit, yang gelap bukanlah hutannya, melainkan cara kita memandang kemakmuran.